Pemirsa, KPU Banyuwangi melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota secara serentak, lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Bertempat di Hotel Kokon Banyuwangi 18 September 2020. Mengundang hadirkan partai politik, Forkopimda, Bawaslu, serta mengundang hadirkan KPU Provinsi Jawa Timur untuk supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan sosialisasi sekaligus memberikan pendalaman materi terkait sosialisasi tersebut. Kegiatan sosialisasi ini diisi dengan pendalaman materi peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur Muhammad Arbayanto, bahwa sebelumnya KPU belum pernah menerbitkan peraturan tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Karenanya, KPU belum pernah menyelenggarakan proses pemilihan pada masa pandemi COVID-19 seperti halnya yang melanda saat ini. Oleh karena itu, sosialisasi PKPU nomor 10 tahun 2020 perlu dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Peraturan tersebut telah menjelaskan secara detail tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam setiap tahapan pemilihan, di antaranya kegiatan tatap muka, BIMTEK, sosialisasi, kampanye, hingga sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Tak lain setiap tahapan KPU sebagian besar diharuskan untuk bertemu dengan publik, misalkan kegiatan dalam tahapan pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu, peraturan ini harus dipedomani dan dilaksanakan secara ketat agar semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses tanpa menimbulkan klaster baru COVID-19. Prinsip pemilihan serentak tahun 2020 antara lain menjaga kesehatan dan keselamatan baik penyelenggara, peserta maupun pemilih. Hal itulah yang merupakan sebuah tantangan yang cukup berat. Akan tetapi, diharuskan dan diwajibkan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara dalam menyelenggarakan kegiatan pada setiap tahapannya, terutama yang bersifat tatap muka. Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 diantaranya menggunakan masker saat kegiatan. Untuk lebih baik lagi dengan mematuhi protokol kesehatan dapat menggunakan face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer. Adapun penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penularan COVID-19 yang telah diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 dan PKPU nomor 10 tahun 2020 telah dilaksanakan oleh KPU Banyuwangi. Salah satunya pelaksanaan tes swab bagi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi sesuai dengan rapat koordinasi yang sudah disosialisasikan. Prinsipnya di tahapan kampanye itu metode kampanye itu pengaturannya ada di dalam undang-undang, sehingga KPU menggunakan regulasi PKPU sekalipun tentu tidak bisa menghapuskan hak peserta dalam proses kampanye itu, yang hak itu ada diatur di dalam undang-undang. Sehingga yang paling mungkin dilakukan oleh KPU dalam tahapan kampanye di situasi pandemi COVID-19 itu hanya membuat pengaturan untuk memastikan bahwa di setiap metode-metode kampanye itu menerapkan prinsip protokol COVID-19, baik itu misalnya dalam perspektif jumlah peserta kampanye, kemudian bagaimana mengelola kegiatan kampanye itu supaya sesuai dengan protokol COVID-19, menggunakan APD, hand sanitizer, termogan dan seterusnya itu tadi. Jadi itu ada di dalam pengaturan PKPU 10 tahun 2020 itu tadi. Nah, kami tentu tidak bisa meyakini secara optimis bahwa dengan pengaturan-pengaturan yang demikian itu akan mengenolkan begitu ya kemungkinan penyebaran pandemi COVID-19, tetapi setidaknya bagi KPU dengan adanya pengaturan tersebut maka kami bisa mengelola bahwa minimal penyebaran COVID-19 itu bisa ditahan lajunya.
Jadi yang jadi problem itu metode kampanye itu pengaturannya ada di dalam undang-undang. Sehingga misalnya rapat terbuka ya, misalnya rapat umum, kemudian pertemuan tatap muka dan seterusnya, itu ada hak peserta dalam kampanye dengan menggunakan metode-metode kampanye itu diatur di dalam undang-undang. Untuk pilkada kali ini undang-undangnya berarti mengacu undang-undang 10 masih tetap. Jadi mulai dari 1 2015, 8 2015, 10 2016 dan terakhir 6 2020. Ini kan satu paket ya, 4 undang-undang itu satu paket. Nah, tidak bisa kami melakukan penghapusan satu item saja metode kampanye menggunakan regulasi PKPU. Karena PKPU itu kan hanya menerjemahkan undang-undang. Tidak boleh merubah apalagi mengurangi begitu. Itu tidak boleh. Sehingga metode kampanye itu tetap ada. Tetapi pengaturan tentang kampanye dengan menggunakan metode-metode yang ada di dalam undang-undang itu, bagaimana memastikan supaya menerapkan protokol COVID-19 itu yang diatur dalam PKPU nomor 6 2020 maupun 10 2020. Kalau sanksi itu kami serahkan ke teman-teman Bawaslu. Karena teman-teman Bawaslu kan memastikan bahwa dengan diadopsinya protokol COVID-19 di dalam PKPU 6 2020 maupun 10 2020 ini, maka pelanggaran terhadap penerapan protokol COVID-19 itu bisa dianggap sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Itu. Jadi sanksi nanti pengaturannya ada di dalam konteks pengawasan teman-teman Bawaslu. Tidak ada. Jadi penyediaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye itu fasilitasi oleh KPU itu tetap menjadi kewajiban begitu ya. Dan pemasangannya, perawatannya mungkin yang berbeda ya. Perawatannya sekarang bisa diserahkan kepada teman-teman dari tim kampanye begitu ya. Jadi kita hanya memastikan bahwa misalnya bahan kampanye itu dicetak ya 50% ya. 50% dari jumlah kepala keluarga. Jadi ada 4 jenis bahan kampanye. Penambahannya mungkin tadi itu ada billboard, kemudian ada apalagi videotron ya. Nah, itu penambahan-penambahan. Nah, teman-teman Banyuwangi cukup beruntung karena bisa dikerjasamakan dengan Kominfo. Misalnya videotron biayanya kan besar dan tentu tidak teranggarkan di dalam anggaran pemilihan kepala daerah teman-teman Banyuwangi, tetapi ada fasilitas dari pemerintah kabupaten untuk videotron, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk media iklan kampanye nanti menggunakan fasilitas videotron. Saya tidak secara spesifik mengetahui ya, karena PKPU tentang kampanye ini kan nanti akan ada perbaikan ya Mas ya. Sudah. Ya, bisa 100% ya. Jadi rancangan di PKPU kampanye nanti itu bisa sampai 100%. Jadi PKPU kampanye yang terbaru ini nanti akan diterbitkan ya, segera gitu kan, di mana ada ada hak bagi peserta untuk mengadakan alat peraga kampanye sejumlah 100% ya, jumlah 100% dari jumlah yang dicetak oleh KPU. Jadi misalnya kalau KPU nyetak 50, mereka bisa menyediakan 50. Tantangannya lebih pada begini ya, pengaturan tentang terutama alat peraga kampanye ya. Kalau bahan kampanye ini kan disebar, kalau alat peraga kampanye ini kan dipasang ya. Nah, titik pemasangan itu nanti harus harmonis juga dengan pengaturan-pengaturan tentang pemasangan baliho dan seterusnya tadi, jenis-jenis alat peraga kampanye itu sesuai dengan perda. Ada beberapa tempat-tempat yang itu tidak boleh dipasang ya kan alat peraga kampanye, dan ada beberapa tempat-tempat yang itu memang selain terlarang juga bisa berkonsekuensi pidana, bahkan misalnya pemasangan alat peraga kampanye di fasilitas pendidikan. Ada, itu kan perencanaannya ada itu ya. Untuk iklan kampanye itu mereka bisa pasang sendiri. Boleh ya berarti ya? Bisa. Rancangannya. Masih rancangan, tapi saya belum berani memastikan soal spesifik bagaimana rancangannya itu diatur dalam norma PKPU kampanye ya. Tetapi ide tentang penambahan APK oleh fasilitasi calon sendiri, kemudian iklan kampanye itu wacana itu sudah ada, akan ada di dalam PKPU kampanye. Yang pasti kami itu terus terang Mas ya, melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah di masa pandemi COVID-19 ini, yang khawatir itu bukan hanya warga masyarakat ya. Kami juga bagian dari warga masyarakat, bahkan kami
ujung tombak kegiatan tahapan pemilihan kepala daerah. Tidak sedikit penyelenggara di tingkat KPU ya sebetulnya yang juga sebenarnya sudah terpapar kemarin COVID ya, tapi alhamdulillah sembuh gitu ya. Nah ini kan kami juga berhadapan langsung dengan peserta pemilih dan seterusnya itu, bukan kami punya daya tahan COVID-19 secara natural, enggak, kami sama manusia seperti yang lainnya begitu. Kami juga khawatir dan kami sangat mengapresiasi terhadap wacana masyarakat tentang bagaimana sih ide-ide untuk melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah itu untuk memastikan supaya tetap berjalan dengan aman dan sehat. Soal izin itu kan pengaturan normal ya di COVID-19, aktivitas-aktivitas, jangankan rapat akbar, mantenan saja kan perlu gitu kan. Tapi gini Mas, pengaturan tentang kampanye itu adalah hak politik karena diatur di dalam undang-undang gitu kan, sehingga yang mungkin dilakukan, paling mungkin dilakukan oleh kami sebagai penyelenggara itu adalah berkoordinasi dengan gugus tugas begitu ya, sehingga kemudian gugus tugas bisa ikut menjadi bagian yang mengintervensi dalam artian positif begitu ya, kegiatan kampanye rapat akbar untuk memastikan supaya kegiatan itu tidak menjadi klaster baru. Yang paling mungkin itu yang bisa kita lakukan gitu kan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.